Roh adalah konsep yang mengacu pada bagian tak terlihat dari diri kita, yang tidak berupa fisik tetapi diyakini menjadi sumber kesadaran, emosi, dan identitas. Bisa dibilang roh adalah diri kita yang tidak terikat pada tubuh, sesuatu yang membuat kita merasa hidup, sadar, dan berbeda dari mati. Secara sederhana, bayangkan roh sebagai api atau energi yang ada dalam diri kita, seperti halnya listrik yang membuat lampu menyala. Roh dianggap sebagai kekuatan hidup yang membuat tubuh kita merasa, berpikir, dan mengenali dunia. Ketika tubuh kita berhenti berfungsi, konsep roh ini mengatakan bahwa api atau energi itu tidak padam, tetapi berpindah ke tempat atau bentuk lain yang tidak sepenuhnya kita pahami. Banyak kebudayaan percaya bahwa roh tidak hilang ketika seseorang meninggal, melainkan melanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda, baik itu roh, dimensi lain, atau bahkan reinkarnasi. Karena roh tidak terlihat dan sulit dibuktikan, ia lebih sering dirasakan melalui pengalaman pribadi, kepercayaan, atau cerita-cerita dari berbagai tradisi. Bagi sebagian orang, roh adalah bagian dari misteri terbesar kehidupan, seperti angin yang tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan. Lalu, apakah dunia roh bisa dijelaskan secara ilmiah? Sains biasanya hanya mempelajari hal-hal yang bisa dilihat, diukur, atau diulang dalam percobaan. Karena roh dan dunia roh tidak terlihat dan tidak bisa kita sentuh, ini membuat ilmu pengetahuan sulit untuk membuktikannya dengan cara yang biasa. Namun bukan berarti dunia roh nggak bisa dijelaskan secara ilmiah loh. Ada beberapa cara sains yang mencoba memahami dunia roh. Dunia roh adalah konsep yang sudah lama menghuni imajinasi manusia, seringkali dikaitkan dengan alam yang tak terlihat, tempat arwah, energi, atau entitas yang melampaui batas fisik kita bersemayam. Dalam perspektif ilmiah, meskipun kita tidak memiliki bukti fisik tentang dunia roh, dalam konteks spiritual, gagasan ini dapat dieksplorasi melalui beberapa teori dan pendekatan di bidang fisika, psikologi, dan ilmu kognitif. Berikut penjelasannya di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Energi tidak terlihat. Dalam sains ada konsep yang disebut energi. Menariknya, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Contohnya ketika kita menyalakan lampu, listrik berubah menjadi cahaya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa roh mungkin adalah semacam bentuk energi khusus yang, meski tubuh fisik kita mati, energi ini tetap ada di alam. Namun ini masih berupa ide, karena belum ada alat yang bisa menangkap atau mengukur energi roh secara langsung. Teori fisika kuantum memunculkan hipotesis menarik bahwa terdapat dimensi lain yang mungkin tidak terlihat oleh indera manusia. Contohnya, konsep materi gelap atau dark matter dan energi gelap atau dark energy dalam kosmologi menjelaskan bahwa 85% massa alam semesta terdiri dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau deteksi langsung. Beberapa ahli berspekulatif berpendapat meskipun belum teruji bahwa entitas seperti roh mungkin terletak di dimensi ini yang tidak terjangkau oleh alat ukur saat ini. Konsep dimensi tambahan dalam fisika. Fisika modern terutama dalam teori multiverse mengatakan bahwa mungkin ada dimensi lain di luar dimensi ruang dan waktu yang kita kenal. Misalnya jika kita hidup di dunia 3 dimensi, mungkin saja ada dimensi keempat atau kelima di mana dunia roh berada. Jadi roh mungkin seperti sesuatu yang ada di ruangan berbeda yang tidak kita lihat. Ibarat dua layar televisi yang ada di frekuensi berbeda. Kita hanya bisa melihat acara di satu layar, padahal di layar lainnya ada program lain yang tidak terlihat. Beberapa teori dalam fisika teoritis seperti string theory
atau teori multiverse, mendalilkan bahwa alam semesta kita mungkin hanya salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Konsep dimensi tambahan menunjukkan kemungkinan adanya realitas yang lebih kompleks daripada yang bisa kita lihat atau ukur. Dalam konteks ini, beberapa ahli berspekulasi bahwa apa yang kita sebut roh mungkin adalah entitas yang eksis di dimensi lain dan hanya sesekali berinteraksi dengan dunia kita, mirip dengan interaksi antar dimensi. Pengalaman dekat kematian atau NDA. Ada orang yang pernah mengalami near death experience atau pengalaman mendekati kematian dan merasa melihat dunia lain. Mereka sering menggambarkan keluar dari tubuh mereka, bertemu orang yang sudah meninggal, atau memasuki tempat yang terang dan damai. Beberapa ilmuwan telah meneliti NDA dengan menduga ini mungkin terjadi karena otak mengalami kondisi tertentu ketika kekurangan oksigen atau ada pelepasan zat kimia dalam perubahan aktivitas otak, seperti pelepasan endorfin atau ketidakseimbangan oksigen dalam darah selama kondisi kritis yang membuat kita merasa seperti berada di tempat lain. Jadi, meskipun ini belum membuktikan adanya dunia roh, pengalaman ini menunjukkan bahwa otak bisa membuat kita merasa berada di dunia yang berbeda. Ilmuwan telah menemukan bahwa pengalaman ini dapat terjadi karena meski ini belum menjelaskan apakah dunia roh benar-benar ada, riset ini menunjukkan bagaimana perasaan keluar dari tubuh dan memasuki alam lain dapat terjadi sebagai efek dari fungsi otak. Ilusi dan medan elektromagnetik. Penelitian menunjukkan bahwa medan magnet atau listrik yang sangat kuat dapat mempengaruhi otak, membuat kita merasakan kehadiran makhluk lain. Ini bisa jadi salah satu alasan mengapa banyak orang merasakan kehadiran roh atau energi di tempat-tempat tertentu. Jadi, mungkin saja beberapa perasaan ada yang melihat kita atau perasaan aneh di tempat tertentu adalah reaksi tubuh kita terhadap lingkungan, bukan karena benar-benar ada roh. Kesadaran non-fisik dan eksistensi yang tak terlihat. Dalam ilmu syaraf dan psikologi, kesadaran adalah fenomena misterius yang masih diperdebatkan. Bagaimana kita mengerti konsep kesadaran atau jiwa? Beberapa ilmuwan berteori bahwa kesadaran mungkin terpisah dari tubuh fisik kita dalam konsep yang dikenal sebagai kesadaran non-lokal atau non-local consciousness. Para peneliti masih belum sepenuhnya memahami kesadaran, yaitu kemampuan kita untuk merasa, berpikir, dan mengenali diri sendiri. Ada teori yang mengatakan bahwa kesadaran mungkin lebih dari sekedar aktivitas otak. Mungkin ada bagian dari kesadaran yang tidak tergantung pada tubuh fisik. Jika kesadaran ini bisa eksis terpisah dari tubuh, maka mungkin saja ada semacam kesadaran yang melanjutkan hidup dalam bentuk roh. Bayangkan kesadaran seperti sinyal Wi-Fi. Kita tahu sinyal Wi-Fi itu ada, meskipun kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya. Begitu juga dengan kesadaran, ia terasa nyata bagi kita, tetapi mungkin tidak sepenuhnya terkunci di dalam tubuh kita. Menurut beberapa teori, jika kesadaran memang bisa ada di luar tubuh, maka kesadaran ini bisa saja bertahan setelah tubuh kita tidak berfungsi lagi, alias setelah kita meninggal. Nah, disinilah ide dunia roh muncul. Dunia roh dianggap sebagai tempat atau dimensi di mana kesadaran atau jiwa bisa tinggal setelah meninggalkan tubuh fisik. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa roh orang yang sudah meninggal sebenarnya adalah kesadaran non-fisik yang berpindah ke tempat lain, seperti radio yang dialihkan ke frekuensi lain. Dengan kata lain, saat ini kita masih hidup. Tubuh kita seperti perangkat radio yang bisa menyalakan dan menangkap gelombang kesadaran. Tetapi ketika tubuh kita tidak berfungsi lagi, kesadaran kita tetap ada di frekuensi lain yang tidak bisa kita lihat, tetapi mungkin masih ada di dunia ini. Mungkin sebagai roh. Memori kolektif dan alam bawah sadar. Psikologi juga menawarkan konsep alam bawah sadar dan memori kolektif, seperti yang dikemukakan Carl Jung. Jung berteori bahwa umat manusia memiliki arsip memori atau pengalaman emosional yang terhubung di luar kesadaran individu, yang mungkin menjadi dasar dari banyak pengalaman mistis. Disinilah beberapa orang mungkin merasa terhubung dengan roh, leluhur, atau mendapatkan wawasan dari sumber yang tak terlihat. Hipotesis dunia paralel.
Teori alam semesta paralel dalam fisika teoritis menimbulkan kemungkinan bahwa ada dunia lain yang eksis bersama dengan dunia kita, tetapi tidak dapat kita rasakan karena berada di dimensi yang berbeda. Menurut beberapa pandangan, jika alam semesta paralel ini nyata, mungkin roh adalah entitas dari dimensi lain yang sesekali berinteraksi dengan kita. Dunia paralel adalah gagasan bahwa selain alam semesta yang kita kenal, ada alam-alam semesta lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Kita tidak bisa melihat atau menyentuhnya, tetapi mereka mungkin saja ada di frekuensi atau lapisan yang berbeda dari dunia kita. Ibaratkan seperti banyak saluran televisi, mereka semua ada, tetapi kita hanya bisa menonton satu saluran pada satu waktu. Saluran-saluran lain tetap berjalan meski kita tidak melihatnya. Nah, beberapa orang percaya bahwa dunia roh mungkin sebenarnya adalah salah satu dari dunia paralel ini. Teorinya adalah bahwa roh atau entitas yang kita rasakan keberadaannya sebenarnya berasal dari alam lain yang terkadang menyentuh atau berinteraksi dengan dunia kita. Jadi, alih-alih hantu datang dari dunia kita, mungkin mereka hanya hidup di dunia paralel yang seringkali tumpang tindih dengan kita. Contoh sederhananya, bayangkan kita berada di sebuah rumah besar dengan banyak kamar. Kita berada di satu kamar, sementara kamar lain mungkin berisi makhluk atau energi dari dunia yang berbeda. Sesekali pintu antara kamar-kamar ini terbuka sedikit, dan kita dapat merasakan sesuatu dari kamar lain. Ini mungkin penampakan roh atau perasaan kesadaran yang tidak terlihat. Jadi dalam hipotesis dunia paralel, roh bukanlah jiwa yang gentayangan, melainkan bentuk kehidupan atau energi dari dunia lain yang berdekatan dengan kita. Fenomena kuantum. Dalam fisika kuantum, terdapat fenomena aneh seperti entanglement, di mana dua partikel yang terpisah jauh dapat saling mempengaruhi secara instan. Fenomena ini menimbulkan gagasan tentang kesadaran non-lokal, atau kesadaran yang mungkin tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dunia kuantum adalah alam subatomik, dunia sangat kecil yang berada di tingkat partikel-partikel seperti elektron, proton, dan foton. Di dunia kuantum, hukum-hukum fisika yang kita kenal mulai berubah. Partikel-partikel ini bisa berada di dua tempat sekaligus, berperilaku seperti gelombang dan partikel pada waktu yang sama, atau bahkan terhubung satu sama lain meski terpisah jarak jauh. Keanehan ini membuat dunia kuantum terasa seperti dunia sihir. Lalu, bagaimana dunia kuantum berhubungan dengan dunia roh? Beberapa ilmuwan dan pemikir spekulatif menghubungkan keanehan dunia kuantum ini dengan konsep dunia roh. Berikut beberapa cara dunia kuantum mungkin menjelaskan fenomena yang mirip dengan pengalaman roh. Beberapa ahli berpendapat bahwa kesadaran kita, perasaan diri, atau aku mungkin muncul dari proses kuantum di otak kita. Teori ini mengatakan bahwa kesadaran bukan sekadar hasil kerja otak, tetapi berasal dari partikel kuantum yang tidak tergantung pada tubuh kita. Jika benar, ini berarti bagian dari tubuh aku atau kesadaran kita mungkin bisa eksis di luar tubuh yang oleh sebagian orang dianggap sebagai jiwa atau roh. Peran subjektivitas atau efek placebo. Subjektivitas dan efek psikologis seperti efek placebo juga menjadi bahan kajian untuk memahami pengalaman dunia roh. Orang yang percaya pada dunia roh mungkin lebih cenderung mengalami hal-hal aneh atau melihat penampakan karena pemikiran mereka secara aktif mencari atau siap menerima hal-hal tersebut. Kondisi psikologis ini bisa menciptakan pengalaman subjektif yang terasa nyata, meskipun tidak ada bukti objektif untuk mendukungnya. Berdasarkan teori-teori tersebut, ada beberapa ahli fisika yang menyampaikan pendapat menarik mengenai kemungkinan alam yang tak terlihat atau dimensi lain yang menurut mereka mungkin terkait dengan konsep dunia roh. Berikut adalah beberapa pemikiran dan teori dari para fisikawan yang mengunggah rasa ingin tahu tentang gagasan alam yang tak terlihat. Yang pertama ada Sir Roger Penrose, kesadaran dan mikrotubulus. Sir Roger Penrose, ahli fisika teoritis dan pemenang Nobel, mengembangkan teori kontroversial mengenai hubungan antara fisika kuantum dan kesadaran. Bersama rekannya Dr. Stuart Hameroff, ia mengusulkan teori OR, yang menganggap kesadaran berasal dari proses kuantum di dalam mikrobulus, struktur mikroskopis di dalam sel otak.
Teori ini mendalilkan bahwa kesadaran bisa bertahan setelah kematian fisik, berpindah ke semacam jaringan energi yang lebih luas. Meskipun bukan bukti konkret dari dunia roh, ide ini menandakan bahwa elemen kesadaran bisa eksis dalam bentuk lain yang sulit dijelaskan dalam fisika klasik. Yang kedua ada Michio Kaku, teori multiverse. Michio Kaku, fisikawan teoritis dan salah satu penggagas string teori, berbicara tentang kemungkinan alam semesta paralel. Menurut Kaku, teori multiverse atau alam semesta ganda memungkinkan adanya dimensi lain yang mungkin tumpang tindih atau berinteraksi sesekali dengan dunia kita. Ini menjelaskan bahwa dimensi ini bisa saja eksis pada frekuensi yang berbeda, sehingga tidak dapat kita lihat atau sentuh. Sebagian orang percaya pada dunia roh atau entitas tak kasat mata mengaitkan teori ini dengan konsep makhluk atau arwah yang berasal dari dimensi lain. Namun Kaku sendiri tidak mengklaim adanya roh, melainkan hanya menunjukkan kemungkinan eksistensi dimensi lain di luar jangkauan kita. David Bohm, realitas tersembunyi. David Bohm, seorang fisikawan yang terkenal dengan pemikirannya mengenai fisika kuantum holistik, berpendapat bahwa realitas memiliki tingkat tersembunyi yang ia sebut sebagai implicate order. Bohm percaya bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari apa yang kita lihat, tetapi juga jaringan tersembunyi di baliknya. Menurut Bohm, segala sesuatu di alam semesta mungkin saling terhubung di tingkat yang lebih dalam dari yang bisa kita lihat, seperti kesadaran atau energi tertentu. Gagasan ini membuat beberapa orang menyamakannya dengan ide bahwa kesadaran atau roh adalah bagian dari realitas tersembunyi ini, meskipun Bohm sendiri berhati-hati untuk tidak menyebut hal itu sebagai dunia roh. Hugh Everett III, interpretasi dunia jamak. Hugh Everett III mengusulkan interpretasi dunia jamak atau many worlds interpretation dalam mekanika kuantum. Menurut interpretasi ini, setiap keputusan atau kemungkinan dalam alam semesta dapat menghasilkan alam semesta baru yang bercabang. Beberapa orang yang tertarik dengan konsep dunia roh menganggap ini sebagai peluang untuk memahami keberadaan entitas baru atau roh sebagai bagian dari alam semesta paralel yang berjalan berdampingan dengan kita. Everett tidak pernah menyatakan bahwa teori ini berhubungan dengan roh, tetapi idenya membuka kemungkinan adanya realitas yang bertumpang tindih yang dapat menjelaskan berbagai fenomena aneh yang kita alami. Penelitian dalam fisika kuantum, neurologi, psikologi, dan teknologi energi menunjukkan bahwa mungkin ada aspek realitas yang belum kita pahami sepenuhnya. Meski belum ada bukti konklusif tentang dunia roh, eksplorasi ilmiah terhadap fenomena tak terlihat ini dapat membantu membuka wawasan baru tentang alam semesta, kesadaran, dan realitas di luar perspektif fisik kita. Jadi, apakah dunia roh bisa dijelaskan? Ilmu pengetahuan terus mencari penjelasan untuk fenomena-fenomena aneh yang kadang-kadang kita sebut sebagai dunia roh. Saat ini kita belum punya jawaban pasti, tetapi sains menyarankan kemungkinan bahwa alam semesta ini jauh lebih luas dan misterius daripada yang kita duga. Teori-teori tentang energi, dimensi tambahan, dan kesadaran bisa menjadi pintu menuju pemahaman tentang dunia yang tak terlihat. Meski belum terbukti, mengeksplorasi kemungkinan ini adalah bagian dari petualangan manusia yang ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan dan apa yang terjadi setelahnya. Jadi, apakah dunia roh itu nyata? Itu mungkin tetap menjadi misteri yang menambah keindahan dan keajaiban alam semesta yang luas ini. Sementara dunia roh tetap berada di ranah misteri, sains terus berusaha menelusuri batasan antara kenyataan yang bisa diukur dan yang hanya bisa kita bayangkan. Bagi banyak orang, eksplorasi ilmiah ini justru meningkatkan rasa ingin tahu, memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan bahwa dunia kita ini hanyalah salah satu lapisan dari realitas yang lebih luas dan kompleks. Siapa yang tahu, mungkin di masa depan, sains akan membuka pintu lebih lebar ke dunia tak kasat mata ini, mengungkap rahasia yang telah kita anggap sebagai mitos selama berabad-abad.